Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai tragedi penerbangan China Eastern Airlines dengan nomor penerbangan 583. Pesawat yang terlibat dengan tragedi ini adalah MD-11 dengan registrasi B2171 yang telah mengumpulkan 4.810 total jam terbang ketika mengalami kecelakaan. Tidak ada informasi mengenai nama-nama dari kru kokpit, hanya saja diketahui Captain adalah seorang laki-laki berusia 42 tahun dengan 8.535 total jam terbang. First officer-nya juga seorang laki-laki 43 tahun. Beliau berpengalaman dengan beberapa pesawat, salah satunya adalah dengan Ilyushin IL-14. Pada saat mengalami kecelakaan, beliau telah mengumpulkan 9.714 total jam terbang. Kemudian ada seorang flight engineer laki-laki 41 tahun dengan 9.892 total jam terbang. Lantas apa yang terjadi dengan penerbangan China Eastern Airlines 583? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 6 April 1993, pesawat MD-11 akan digunakan oleh maskapai China Eastern Airlines dengan nomor penerbangan 583. Pesawat itu terjadwal untuk terbang dengan rute Beijing menuju ke Los Angeles dengan persinggahan di Shanghai. Penerbangan dari Beijing menuju ke Shanghai normal dan juga lancar, pesawat mendarat dengan aman. Para penumpang dengan tujuan Shanghai akan turun di bandara itu, sementara penumpang dengan tujuan Los Angeles akan ikut kembali ke dalam penerbangan 583. China Eastern Airlines 583 kembali mengudara dengan tujuan Los Angeles. Semuanya nampak normal seperti biasanya. Ini adalah penerbangan tengah malam. Pesawat itu akan terbang di atas Samudra Pasifik. Ada total 255 orang di dalam penerbangan 583. Pesawat itu telah terbang sekitar 5 jam. Pesawat saat itu berada di ketinggian 33.000 kaki. Karena ini adalah penerbangan malam, maka lampu kabin diredupkan. Semua penumpang menikmati momen penerbangan di atas Samudra Pasifik. Kecepatan pesawat saat itu sekitar 298 knots dan instrumen pesawat bekerja seperti seharusnya. Kapten dalam penerbangan menuju ke Los Angeles ini tidak duduk di kursi sebelah kiri, tapi ia duduk di kursi first officer sebelah kanan. Karena saat itu ia perlu menjelaskan beberapa hal kepada first officer-nya. Penerbangan itu tetap normal sampai beberapa jam setelah meninggalkan Shanghai. Beberapa saat setelahnya pesawat mengalami turbulensi ringan. Untuk keamanan, kapten menyalakan lampu tanda kenakan sabuk pengaman. Saat kapten memeriksa beberapa instrumen penerbangan, ia melihat kecepatan pesawat berada di 0,82 Mach sesuai dengan kecepatan yang diatur. Tapi kemudian di instrumen kecepatan lainnya ia melihat kecepatan pesawat itu adalah 0,728 Mach. Ada perbedaan data dari dua indikator itu. Kapten segera berusaha untuk memperbaiki data di penerbangan. Salah satunya adalah mengatur kembali FMC atau Flight Management Computer untuk memperbaiki data di dua instrumen tersebut. Namun sayangnya upaya dari kapten itu gagal. Kecepatan pesawat yang diberikan oleh dua indikator itu tetap berbeda. Yang satu sesuai dengan perhitungan, yang satu lagi berada di bawah yang seharusnya. Penerbangan masih normal ketika itu. Tapi kemudian beberapa detik berikutnya sesuatu yang aneh terjadi di mana pesawat itu berguncang dengan hebat dan penerbangan 583 diselimuti oleh beberapa bunyi peringatan. Di antaranya adalah peringatan slide overspeed dan juga peringatan stick shaker yang aktif. Secara tiba-tiba, pesawat yang tadinya sedang terbang normal hidungnya naik ke atas. Autopilot saat itu berjuang untuk mengembalikan posisi hidung pesawat ke posisi datar. Tapi sepertinya sistem autopilot yang berjuang untuk meratakan kembali hidung pesawat itu gagal atau sia-sia. Seberapa besar upaya untuk menurunkan hidung pesawat, seperti ada sesuatu yang membawa hidung pesawat itu kembali naik ke atas. Kondisi pesawat kacau balau, peringatan terus berbunyi, dan pesawat itu mengalami stall di atas Samudra Pasifik. Kapten dan first officer terus berjuang untuk menurunkan hidung pesawat. Kemudian upayanya berhasil, hidung pesawat itu kembali turun. Tapi ternyata bukan berada di posisi datar, justru hidung pesawat itu terus turun. Autopilot yang semula berjuang untuk meratakan hidung pesawat setelah hidung pesawat itu terus naik, kini berjuang untuk mengangkat hidung pesawat yang terus turun. Hidung pesawat itu terus turun antara 5-6 derajat. Selama 13 detik berikutnya, sikap pesawat menunjukkan osilasi atau sikap naik turun yang berulang sebanyak 3 kali. Pada gerakan keempat, hidung pesawat terlempar sekitar 25 derajat ke bawah. Kecepatan pesawat saat itu mencapai 320 knot dan sepanjang osilasi ini, pesawat terus kehilangan ketinggian. Pesawat itu terus turun dari ketinggian 33.000 kaki sampai ke ketinggian 28.000 kaki. Bahkan pada saat pesawat itu terus turun, kecepatannya mencapai 364 knots atau saat itu berada pada kecepatan puncaknya. Beberapa saat setelahnya pesawat mulai terkendali. Sikap pesawat
pesawat yang naik turun masih ada, tapi saat itu jauh lebih kecil. Pesawat kembali naik ke ketinggian 33.000 kaki. Namun pada saat pesawat itu mendaki, osilasi masih terjadi, hanya sekitar 5-8 derajat. Namun pada saat osilasi terjadi, kemudian ada peningkatan kecepatan udara dari sekitar 298 knots naik ke 320, kemudian naik ke 364 knots. Saat itu kondisi kabin benar-benar kacau, di mana para penumpang ini terpental-pental di dalam kabin. Kemudian pada pukul 1:23 malam waktu setempat, penerbangan 583 menghubungi Honolulu Aeronautical Radio Incorporated. Mereka memberitahu operator bahwa ada penumpang yang sakit. Tapi kemudian pilot dari penerbangan 583 kembali menghubungi operator dan menyatakan beberapa penumpang terluka setelah mengalami turbulensi. Selanjutnya, Pusat Kontrol Lalu Lintas Rute Oakland Air memerintahkan penerbangan 583 untuk melakukan pendaratan darurat di Shemya, Alaska. Sejak laporan pada pihak operator, saat itu pesawat masih terbang selama 2 jam. Hingga kemudian mereka memutuskan untuk membuang sisa bahan bakar dan melanjutkan penerbangannya menuju pangkalan udara Shemya. Akibat dari insiden yang dialami penerbangan 583, 2 orang dinyatakan meninggal dunia, 53 lainnya luka berat dan 96 lainnya luka ringan. Angkatan Laut Amerika Serikat dan Coast Guard segera melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang yang ada di dalam penerbangan 583. Setelah mengetahui banyak yang terluka, mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Anchorage, Alaska. Dengan penyelidikan yang masih berlangsung, tim investigasi NTSB menemukan satu clue dari salah seorang pilot yang memberikan keterangan kepada mereka, yaitu adalah slat yang kemungkinan terbuka atau aktif pada saat pesawat berada di ketinggian 33.000 kaki. Slat sendiri adalah permukaan yang memanjang dari tepi depan sayap, memungkinkan pesawat menghasilkan lebih banyak daya angkat pada kecepatan rendah. Kecepatan rendah itulah yang menjadi kunci dalam masalah penerbangan 583. Jika slat tiba-tiba aktif atau terbuka di dalam penerbangan, maka penerbangan akan menjadi sangat kacau. Tapi kemudian tim investigasi NTSB belum mendapatkan jawaban kenapa tiba-tiba saja slat terbuka di dalam penerbangan 583. Menurut keterangan pilot, kemungkinan turbulensi yang dialami penerbangan itu membuat akhirnya slat terbuka dengan sendirinya. Untuk mengetahui apakah keterangan dari pilot itu benar, maka kemudian tim investigasi menggunakan lagi pesawat MD-11 pada penerbangan 583. Mereka membawanya terbang melesat ke langit untuk membuktikan apakah jika terjadi guncangan di dalam pesawat, maka secara tiba-tiba slat itu akan aktif atau memanjang. Faktanya setelah dilakukan uji coba, slat masih tetap berada di posisi awalnya. Maka kemudian tim investigasi mengatakan hal yang paling mungkin terjadi pada penerbangan 583 adalah handle atau pegangan slat tidak sengaja bergeser atau tergeser oleh pilot. Atau mungkin ada sesuatu yang membuat akhirnya handle itu tergeser di dalam penerbangan. Karena kemungkinan handle atau pegangan slat itu tergeser oleh pilot, maka tim investigasi harus mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua pilot dalam penerbangan itu. Nah, tim investigasi kemudian harus kembali lagi ke kronologi di mana kedua pilot sempat mengatur ulang kecepatan di pesawat setelah melihat ada 2 data indikator yang berbeda. Kemungkinan pada saat mereka sedang memperbaiki data itu, handle tidak sengaja tergeser oleh pilot. Kemudian karena autopilot kebingungan dengan input slat yang tiba-tiba aktif setelah autopilot berjuang untuk menurunkan hidung pesawat, tiba-tiba autopilot harus berjuang untuk menaikkan hidung pesawat. Saat itulah autopilot terputus dan penerbangan semakin kacau. Saat melakukan penyelidikan, tim investigasi mengungkap adanya 5 insiden lain di mana gangguan awal di penerbangan menyebabkan osilasi yang diinduksi oleh pilot. Hal itu ternyata disebabkan karena pilot tidak mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana menanggulangi masalah di dalam penerbangan atau di ketinggian 33.000 kaki. Setelah insiden yang dialami penerbangan 583, pesawat MD-11 itu sendiri mengalami kerusakan terutama di bagian interior. Butuh biaya $1.500.000 untuk kemudian memperbaikinya. Pesawat MD-11 itu sendiri masih tetap digunakan oleh China Eastern Airlines sampai tahun 2005 hingga kemudian dijual ke salah satu maskapai kargo dan dirubah konfigurasinya. NTSB kemudian menyimpulkan bahwa insiden yang terjadi pada penerbangan 583 disebabkan karena tidak memadainya pegangan flap atau slat yang ada di pesawat
pesawat MD-11 buatan McDonnell Douglas. Hal itu memungkinkan pegangan untuk dengan mudah dan secara tidak sengaja bergeser dari posisi awalnya. Kemudian diketahui juga bahwa upaya Captain untuk pulih dari slat yang secara tiba-tiba keluar di dalam penerbangan ini menyebabkan beberapa osilasi nada yang sangat tinggi. Berkontribusi pada banyaknya luka-luka yang diterima oleh penumpang adalah karena kebanyakan dari mereka tidak menggunakan sabuk keselamatan dan mereka lupa untuk memperbaiki sandaran kursi. China Eastern Airlines sendiri masih menggunakan nomor penerbangan 583 meskipun penerbangan tersebut sekarang berangkat dari Bandara Pudong, Shanghai menggunakan Boeing 777. Nah, Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai insiden yang dialami oleh China Eastern Airlines 583. Nah, kalau kalian tahu ada beberapa lagi tragedi penerbangan yang dialami oleh pesawat Boeing 747 dengan masalah yang sama, yaitu flap atau slat yang tiba-tiba terbuka pada saat pesawat berada di ketinggian tertentu. Nah, kalau kalian tahu informasinya, boleh banget rekomendasiin aku untuk bahas lagi masalah-masalah serupa ya. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di komen, sama di like. Aku tunggu komen kalian, kita diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kecepatan pesawat saat itu sekitar 209. Kecepatan pesawat saat itu sekitar pesawat. Nah. Penerbangan 583 mulai menghubungi Honolulu Aeronautical. Selanjutnya, Pusat Kontrol Lalu Lintas Oakland Air mengizinkan pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat dan juga Coast Guard Slat sendiri adalah permukaan yang memanjang dari tepi depan sayap. Kemungkinan pesawat Untuk melihat keterangan dari untuk mengetahui keterangan Kemudian pada saat NTSB menyimpulkan bahwa desain yang tidak memadai pada handle atau pegangan flap dan slat. Hal itu memungkinkan